Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ardian Saputra. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang larangan berzina. Adapun sebelum jauh ke sana, kita akan mengkaji dulu apa definisi zina. Islam, teman-teman sekalian, adalah agama rahmatan lil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pengetahuan tentang zina, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, teman-teman sekalian. Perbuatan zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau belum halal, teman-teman sekalian. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa yang pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, teman-teman, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lainnya seperti penyakit menular seks, yaitu HIV yang tidak ada obatnya sampai sekarang, teman-teman. Perlu digarisbawahi tadi bahwa Islam melarang umatnya untuk mendekati zina. Islam saja sudah melarang, mendekati saja sudah dilarang oleh Islam, teman-teman sekalian. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, teman-teman sekalian, tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, teman-teman, ada pula yang disebutkan dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang melakukan zina besar. Jadi ada nanti pembagian zina-zina kecil, yaitu zina-zina yang dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan zina besar. Adapun, teman-teman sekalian, pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya atau bukan akad yang syubhat. Definisi ini, teman-teman sekalian, menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa. Yang kedua, pendapat mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang mukallaf yang muslim pada faras adami manusia, yang bukan budak miliknya tanpa ada subhat dan dilakukan dengan sengaja, teman-teman sekalian. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya yang orang yang akil balik, teman-teman sekalian, sehingga pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina. Nah, apabila pelakunya itu adalah orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina, teman-teman. Makanya tadi itu disebutkan seorang mukallaf, yang artinya orang yang sudah akil balik. Adapun pendapat yang ketiga, teman-teman, mazhab As-Syafi'iyah. Mazhab As-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan seorang wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa subhat. Apa yang dimaksud dengan wanita yang haram di sini, teman-teman, adalah wanita yang belum dihalalkan atau belum ada ikatan yang halal, belum ada akad di antara mereka. As-Syirazi dari mazhab As-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah dan sibhu, akad atau budak wanita yang dimiliki dalam keadaan berakal, bisa memilih atau tahu keharamannya. Itu tanpa sengaja, teman-teman. Adapun pendapat yang keempat, teman-teman sekalian, pengertian zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya asyafa, penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ismah antara mereka berdua atau subhah. Adapun, teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum bagi pezina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, teman-teman. Seorang yang melakukannya tentu akan mendapatkan dosa. Islam telah mengatur semua hal yang termasuk hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah
zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Bagi pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu yang artinya, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka, jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dengan dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Ubadah bin Samit. Sedangkan hukum status anak zina dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah, lahir di keadaan suci tanpa dosa. Yang kedua, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh, asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lainnya melakukannya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang larangan berzina ini dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Yang artinya, teman-teman sekalian, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam arti lain, teman-teman, ini adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, teman-teman sekalian. Adapun hukum pezina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Orang menikah, teman-teman. Hukum seorang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Ubdah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya tadi sudah saya jelaskan di atas, saya ulang lagi di sini ya. Ambillah dariku. Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan, hukumnya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah, yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dada, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seorang yang belum menikah, teman-teman, hukum zina diganti dengan cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sudah dijelaskan tadi di hadis yang tadi. Nah, adapun teman-teman sekalian, hukum bagi yang menuduh zina. Jadi ada beberapa orang yang kadang menuduh seorang itu berzina. Ada hukumnya juga, teman-teman sekalian. Setiap muslim dilarang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Perbuatan menuduh orang lain termasuk kategori tindak kejahatan dalam Islam. Bagi muslim, teman-teman, perbuatan menuduh zina ini dalam Islam diancam dengan hukuman berupa dera atau dicambuk sebanyak 80 kali jika tuduhan tersebut tidak terbukti. Namun, ini bisa gugur apabila penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman sekalian. Adapun jenis-jenis zina, tidak lain ini merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan salah satu dosa besar setelah sifat syirik dan membunuh. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyebar rob yang selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian niscaya mendapat pembalasan dosanya. Dalam Islam ada beberapa jenis zina, teman-teman, yang perlu diketahui beserta perbedaannya sebagai berikut. Yang 1, zina al-lamam. Adapun jenis zina yang pertama ini adalah perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang artinya telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim, teman-teman kalian. Mengutip dalam Islam, ID zina al-lamam terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu zina ain, zina mata, zina qalbi, zina hati, zina ucapan, zina lisan, zina tangan, yadin. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat orang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Adapun yang kedua, teman-teman, zina muhsan. Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang-orang yang telah menikah lalu melakukan persingkuhan sehingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya.
Selain berdosa teman-teman sekalian, zina ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin seperti yang saya jelaskan tadi di pertama. Adapun yang ketiga, zina ghairu muhsan. Selain itu terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina ghairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapatkan godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.